warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di pagi hari ini kita mau bahas tentang Indonesia, tapi kalau bahas tentang Indonesia itu terlalu luas. Nah, jadi kita membahas hal yang lebih kecil ruang lingkupnya. Karena Indonesia kan ada suku, budaya, dan agama. Kita bahas tentang agamanya, tapi lebih secara umum aja deh. Kalau kita bahas tentang agama mungkin terlalu terlalu luas. Belum sanggup kita untuk membahasnya. Nah, tentunya kita membahas tentang toleransi atau indahnya toleransi. Di sini saya sudah kedatangan dua gadis cantik yang kebetulan sekarang bersekolah di SMA Negeri 5 Takengon. Kita perkenalan dulu dengan gadis-gadis cantik ini. Ada siapa? Kenalkan, nama saya Helen Baru Sembiring Devadi. Saya Rosalina Anita Baru Sembiring. Iya, oke. Kita sekarang mau sharing-sharing di sini, mau bercerita tentang indahnya toleransi ya. Oke, kalau menurut Helen nih, toleransi itu seperti apa sih? Setahu saya, toleransi itu adalah sebuah sikap saling menghargai, menghormati perbedaan antar keyakinan, atau lebih tepatnya itu perbedaan antar agama. Nah, jadi toleransi itu bukan cuman beda-beda ini aja ya, tapi segala seperti agama, budaya, suku, bahkan warna kulit juga kita harus saling bertoleransi, saling menghargai lah ya. Oke, itu menurut kalian sendiri seperti itu. Nah, kalau menurut Salsa nih, toleransi itu seperti apa sih menurut Salsa? Sebenarnya kalau menurut saya toleransi itu sama kayak Helen, saling menghargai, tidak membeda-bedakan, dan apalagi saya di sini kan sebagai minoritas gitu. Iya, benar. Jadi kalau ada teman yang sedang sholat atau apa gitu, saya tetap menghargai. Iya, luar biasa kali. Nah, di sini guys, kita perlu kita garis bawahi, orang yang minoritas saja bisa menghargai orang lain. Kenapa sih kita yang jumlahnya itu mungkin lebih banyak ya, di SMA 5 itu lebih banyak yang muslim? Kenapa sih kita tidak bisa merangkul dan tidak bisa menjaga yang minoritas ya? Nah, itulah pentingnya toleransi. Oke, saya mau tanya dulu nih, Helen sudah sejauh mana bersahabat atau berteman dengan Salsa? Kami itu sahabat enggak kayak belum pernah mengenal, baru-baru aja, karena kita kan ada FLS, jadi saya pun baru juga ketemu Salsa gitu. Jadi kayak karena super keren, jadi kayak enak gitu berteman sama dia, jadi dia sahabat. Bentar, sefrekuensinya yang gimana nih? Ayo gimana? Oke, dari Salsa yang merasa sefrekuensinya itu gimana? Apakah asik orangnya, seru, atau gimana gitu? Kalau Helen tuh orangnya asik, apalagi kami sama-sama asal SMP-nya dari luar kan. Nah, jadi pas awal-awal kemarin kan pasti canggung sama orang-orang di sini, karena orang-orang di sini kan karena ada yang satu sekolah, banyak yang dari satu sekolah gitu. Karena kami juga awalnya kayak diam-diaman gitu, pas juga rumah kami satu arah gitu. Satu arah, jadi tuh dekat-dekat gitu. Kalau berangkat sekolah pergi bareng? Iya. Pergi bareng? Satu kendaraan pergi bareng? Iya. Wah, luar biasa sekali, ternyata yang baru kenal aja sudah sedekat ini ya. Jadi ya begitulah indahnya toleransi ya guys. Mereka ini tidak memandang dia rumahnya agak jauh atau dia beda sekolah sama aku ya. Itulah indahnya toleransi, itu dari hal kecil juga kita harus bertoleransi ya. Berarti karena memang sekolah dari luar, kemudian ketemu di SMA Negeri 5 Takengon. Kalau boleh tahu SMP-nya di mana dulu? Kalau saya dari MTS Darul Arafah di Pangkalan Berandan di Medan. Oh, Sumut, Sumatera Utara ya. Iya. Pangkalan Berandan. Kampungnya Ariel Noah. Kampungnya Ariel Noah, Pangkalan Berandan. Kalau Salsa sendiri dari? Kalau aku dari asal sekolah waktu SMP itu dari SMP Swasta Asisi 3 Binanga, tapi enggak terlalu banyak yang tahu, jadi lebih bilangnya lebih dari Medan gitu, karena dulu kan waktu kelas 7 itu sekolahnya di Medan, di Betani namanya. Terus pas kelas 2 pindah gitu. Oke, ya. Gitu. Jadi kemari mereka tuh sekolah di SMA 5 Takengon. Nah, jadi SMA 5 Takengon itu kita nggak memandang suku, budaya, bahkan agama. Jadi siapapun boleh bersekolah di SMA Negeri 5 Takengon. Ya, saya mau tanya dulu dengan
siapa aja deh. Apa sih alasannya kenapa harus sekolah di sini? Kan jauh nih dari Sumatera Utara. Sedangkan di SMA 5 Takengon tuh lumayan memakan waktu yang cukup panjang. Kadang ada alasan-alasan tersendiri tuh. Terus siapa aja yang jawab? Salsa dulu, Ellen dulu. Salsa, ya Salsa dulu lah. Kenapa alasannya? Alasan masuk di sini tuh sebenarnya kemarin pas mau SMA itu kan mau lanjut aja di sana gitu di Medan. Iya. Nah habis itu karena mungkin ada sedikit problem gitu. Karena orang tua kan juga di sini, jadi dipindahin aja ke sini gitu. Biar dekat sama orang tua ya. Biar dekat sama orang tua. Terus kan di sini juga nyari pengalaman baru, suasana yang baru gitu. Iya, jadi mencari pengalaman itu nggak harus di tempat dimana kita berada ya, dimanapun bisa. Kalau Ellen sendiri nih alasannya gimana? Kenapa sekolah kemari? Ada cowoknya mungkin? Enggak. Ya kadang ada cowoknya. Sebenarnya dulu nggak tertuju sama sekolah ini, cuman karena orang tua juga udah kemari beberapa bulan sebelum tamat SMP gitu, mencoba kayak mau buka kebun sendiri. Jadi kayak mau jaya lah di sini. Jadi karena saya juga di sana cuma berdua sama adik, tinggal sama bibi. Cuman katanya orang tua takut nanti pergaulannya sana nggak ada orang tua. Ya nggak ada yang pantau ya, nggak ada yang pantau. Jadi itulah dimasukkan di negeri 5 Takengon ini karena kemauan orang tua. Ya, karena kemauan orang tua tapi jadi betah ya. Iya. Jadi betah. Iya. Oke, bercerita tentang toleransi nih, ya kan? Helen, Salsa dulu ya. Salsa di sekolah ini ada nggak disuruh guru mewajibkan memakai kerudung atau memakai jilbab? Ada nggak kira-kira? Diwajibkan gitu nggak ada. Oh, tidak diwajibkan memakai kerudung. Oke, jadi tanggapan Helen gimana nih ngelihat Salsa pakai kerudung? Ya gimana ya, kayak nggak nampak gitu orang itunya, orang muslimnya, jadi kayak kan lebih enak juga gitu dipandang mungkin pakai kerudung. Lebih seragam ya. Oke. Lebih seragam itu menurut Helen sendiri seperti itu, keseragaman. Nah, tapi kita lihat dulu deh penjelasan dari Salsanya. Gimana sih selama Salsa bersekolah di SMA Negeri 5 Takengon ini memakai kerudung? Dari kenyamanannya, kemudian dari keseharian Salsa, apakah Salsa itu terpaksa memakai kerudung atau gimana? Ya kalau ditanya tentang kenyamanan atau pakai kerudung itu nyaman, nggak dingin juga, itu nggak mengganggu proses pembelajaran. Memang pengen aja gitu kalau ke sekolah itu pengen pakai hijab biar kayak mana ya, biar sama gitu semua. Baik. Tapi dari orang tua sendiri gimana? Ketika Salsa nih pertama kali lihat Salsa memakai kerudung, gimana? Orang tua sendiri itu gimana tanggapannya? Ya, justru orang tua saya yang bilang nggak apa-apa pakai aja ke sekolah gitu. Gitu. Justru mereka juga nggak marah atau nggak apa gitu. Mereka mendukung, nggak apa-apa pakai aja kayak gitu. Mungkin orang tua Salsa juga ingin menghargai agama Islam, begitu mungkin ya. Makanya Salsa juga nggak ada paksaan untuk memakai jilbab dan tidak ada paksaan juga untuk membuka jilbab. Ya, begitulah indahnya sebenarnya toleransi itu, guys. Ya, tidak cuman agama A, B dan C aja yang bertoleransi, tapi kita semua harus menguatkan rasa toleransi itu. Nah, kalau Salsa sendiri misalkan nih di sekolah tidak memakai jilbab, misalkan nih bersekolah tidak memakai jilbab, gimana? Apakah Salsa siap atau gimana? Itu tanggapan Salsa sendiri bagaimana? Kalau ke sekolah nggak pakai hijab gitu. Saya kalau ke sekolah nggak pakai hijab gitu kurang pede, Pak. Gitu? Kurang. Padahal guru-guru yang lain juga bilang kan nggak apa-apa buka aja, nggak usah pakai hijab gitu kan. Tapi emang kurang pede gitu karena sendiri juga kan. Ya, berarti dari pihak sekolah juga udah ada menyarankan tidak ada paksaan untuk memakai hijab ya.
berarti memang dari keinginan Salsa sendiri dan tidak ada paksaan dari manapun Salsa untuk memakai hijab. Gitu ya. Oke. Kemudian apalagi nih yang kita sharingkan seputar toleransi, karena toleransi ini kayaknya lumayan luas juga. Tapi kita sekarang berbicara tentang persahabatan yang beda agama ya. Nah jadi tidak harus sesama suku, sama budaya, sama agama kita bersahabat, tapi dengan berbagai latar belakang kita juga harus bersahabat. Ya, oke, kalau pelajaran agama gimana nih Salsa? Kan di SMA 5 pelajaran agama itu agama Islam. Iya. Nah Salsa gimana tuh untuk mendapatkan nilai agama itu? Untuk mendapatkan nilai agama, saya ada les dari gereja. Oh dari gereja? Ya, dari gereja ada les gitu. Oh. Tapi lesnya emang belum mulai. Lesnya dimulai kalau nggak minggu ini, minggu depan gitu. Mulai lesnya? Iya. Oke. Kalau Helen, nah untuk pelajaran agamanya nih ya, Islam ya, agama Islam, ada nggak kira-kira ingin membantu atau apa ya bahasanya itu ya membantu Salsa untuk mendapatkan nilai itu? Apakah misalkan ngawanin Salsa les atau gimana lah, ada nggak? Belum ada sih. Belum ada ya, karena mungkin Salsa juga berangkatnya sendiri ya atau sama keluarga ya untuk les ya? Sendiri sih. Sendiri. Sama teman-teman yang nonis juga gitu. Di sini kan ada juga dari gereja tuh ada juga anak SMP di sini yang nonis juga. Oh iya. Di SMP ini ya? Iya, SMP 16 ya? Iya. Oh, berarti berangkatnya bareng-bareng lah ya untuk nilainya. Oke. Nah, apa lagi yang kita tanyakan ya? Oke, guru agamanya ini enggak, maksudnya ada paksaan enggak? Salsa kamu harus dalam kelas, kamu tidak boleh keluar kelas selama pelajaran agama, ada enggak seperti itu? Enggak. Berarti dikasih kesempatan Salsa untuk di dalam kelas boleh atau di luar? Luar juga boleh. Oh begitu. Berarti memang tidak ada paksaan sama sekali ya. Menurut Helen, gimana sih berteman dengan orang yang mungkin beda keyakinan dengan kita? Gimana perasaannya? Apakah sebelumnya Helen pernah punya sahabat, punya kerabat deket yang mungkin beda agama? Nah sekarang ini kan kebetulan ada Salsa. Gimana perasaan Helen berteman dengan Salsa ini? Nah sebelumnya belum pernah ya berteman sama berbeda agama, karena emang dari SMP itu khusus MTS, jadi semua agama Islam. Oh iya MTS. Nah, baru ini aja kenal sama si Salsa, nggak kan kayak ternyata oh gini ya cara dia kayak gini, tahu banyak hal tentang dia, bagaimana cara dia berdoanya gimana, jadi banyak tahu oh kayak gini gitu. Terus juga karena dia ini kayak seru gitu, asik, jadi nyambung gitu sama dia, jadi kayak enak jadi sahabat. Jadi banyak hal yang kita dapat ya. Kalau Salsa sendiri gimana? Ini lingkungannya kan mungkin Salsa dikelilingi oleh orang-orang yang berkeyakinan agama Islam ya. Menurut Salsa itu sendiri gimana? Apakah mereka ada mengintimidasi nggak sih? Atau maaf cakapnya nih, Salsa ini agama ini nggak usah kita temenin atau nggak usah kita inilah, ada nggak seperti itu? Ada tertindas nggak selama sekolah di sini lah? Diasingkan gitu nggak ada. Justru mereka tuh malah apa gitu ya, kayak penasaran, malah banyak yang kepo gitu di agama Kristen gimana, Baptis gimana gitu, nanya-nanya gitu. Nah, ini perlu kita tanya nih. Gitu. Ya, jadi sama mereka itu asik, nyaman, mereka juga nggak mengasingkan, nggak membeda-bedakan gitu. Jadi apalagi mereka itu gimana ya, kayak baik apa gitu, kayak misalnya pawai, mereka tuh bilang Salsa nggak usah pakai jilbab, cantikan nggak pakai jilbab kayak gitu. Nanti ntar kalau ada yang bully, nanti kami yang ngelawan balik kayak gitu. Iya. Jadi, nah begitulah kuatnya persahabatan SMA 5 ya. Salsa berarti udah ngerasain sendiri ya. Maksudnya berada di kalangan orang yang mayoritas, Salsa itu merasa terlindungi atau gimana?
nggak tertindas sama sekali berarti ya. Justru didukung gitu. Iya. Ya namanya kita punya keyakinan masing-masing, kita ngikutin keyakinan kita masing-masing, tapi Salsa sendiri lebih ke menghargai teman-teman yang lain seperti pakai kerudung. Nah, tadi ada cerita-cerita tentang bagaimana cara berdoa aja. Saya penasaran juga nih. Salsa kalau di kelas itu doanya gimana? Boleh dikasih tahu nggak ke teman-teman yang lain? Kalau di kelas itu kan agamanya pakai bahasa Arab nih, secara agama Islamnya. Nah, Salsa sendiri ketika sedang berdoa itu gimana? Pas teman-teman itu udah berdoa atau ngucapin salam itu kan yang kayak bapak bilang tadi pakai bahasa Arab gitu. Jadi kan saya kurang ngerti gitu. Waktu teman-teman berdoa, saya juga ikut berdoa tapi dalam hati pakai bahasa sendiri gitu, keyakinan sendiri gitu. Oh iya, kira-kira nih doa yang boleh disebutin nggak? Kalau bisa diucapin nggak, dilafazkan nggak kalau doanya Salsa dalam kelas? Kalau orang Islam tuh kan doanya begini nih, kalau di Kristen gini ya, gini. Apakah Salsa itu pada saat teman-teman yang lain berdoa, Salsa juga ikut berdoa? Doanya tuh gimana? Diucapin nih Pak? Boleh, kalau memang mau diucapin boleh juga. Kayak kalau berdoa itu kan dalam hati itu kan Pak. Biasanya saya kayak mengucap syukur dulu kan, bilang Tuhan Yesus terima kasih atas pagi hari ini, terima kasih atas Engkau masih menjagai dan melindungi kami. Kami ingin memulai belajar kami, kiranya Engkau yang selalu menyertai dan membimbing kami. Terus langsung habis kayak gitu ya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Oh gitu ya. Kalau doanya itu memang sudah ditetapkan ini doa mau memulai belajar, atau kita punya doa sendiri, memohon sendiri kepada yang satu? Punya permohonan sendiri. Oh, permohonan sendiri. Kalau biasa di kelas kan memang ada doa khusus, memang doa memulai belajar. Berarti kita memohon apa yang kita inginkan kepada Sang Pencipta. Oh begitu. Intinya doa itu pasti yang terbaik dong. Ya kan, apalagi tadi dibilangnya apapun yang terbaik lah untuk pagi hari ini untuk mulai belajar ya kan. Nah, jadi segala sesuatu, segala ilmu yang diberikan oleh guru itu mudah-mudahan bisa kita ambil yang baik-baik ya. Oke, Ellen nih, gimana rasanya terpisah kelas? Cukup kayak ini juga sih, kayak kurang gitu. Kenapa harus beda kelas? CS1 nggak ada di kelas ini gitu. Karena kayak seseru apa kalau misalnya satu meja gitu, satu bangku kan kayak enak gitu. Jadi ini karena beda pisah, jadi kayak ya mau gimana emang. Udah ketentuan dari sekolah. Ya intinya kelas sekarang itu tidak lagi dibedain. Oh kelas yang kelas 1 ini kelas 10-1 orang pinter-pinter semua. Enggak, sekarang udah disamaratakan. Ya, jadi mau 1-2, 1-3, 1-4 dan sebagainya itu tidak ada perbedaan intelektual, semua disamaratakan, ya begitu. Nah, kemudian saya cerita-cerita tentang baptis nih, tadi sempat disebutkan nih. Nah, saya mau tanya, baptis itu dilakukan ketika kapan? Itu ketika masih kecil itu baptis, kayak baptis anak-anak gitu pas kecil itu baptis penyerahan gitu, kayak misalnya ada doa-doanya tapi saya nggak ingat. Yang memimpin gitu. Baptis itu siapa biasanya? Pendeta. Oh pendetanya. Pendeta gitu, nanti didoain gitu, kayak pokoknya itu diserahkan sama yang Maha Kuasa lah kayak gitu. Terus ada juga saya lihat kayak orang-orang dewasa tapi saya kurang tahu. Iya. Itu baptis kayak penghapusan dosa gitu. Di kolam suci ya, namanya kolam suci ya. Kalau kolamnya kurang tahu Pak, karena belum pernah baptis dewasa gitu. Iya. Karena memang udah dari kecil udah ini ya, sudah terbaptis. Arti baptis itu sendiri apa menurut Salsa? Arti baptis Penyucian. Penyucian Ya. Penyucian. Berarti baptis itu boleh dilakukan kapan saja atau gimana? Itu kalau misalnya
Kalau kapan aja itu kurang tahu, tapi yang sering saya lihat itu kayak orang-orang dewasa itu pas itulah penghapusan dosa itu sama anak-anak kecil masih bayi gitu. Seru sekali ternyata indahnya toleransi di sekolah kita di SMA Negeri Matakengon. Yang mau tanya-tanya silakan komentar aja di kolom komentar, nanti akan kita jawab ya, atau kalau bisa jawab nanti kita serahkan sama Salsa. Oke. Apalagi ya, nah kalau ibadah nih, Helen sering ibadah nggak nih? Ibadah sih Pak, wajib. Iya wajib. Emang udah dari agama wajib. Iya. Kalau di Salsa sendiri, seberapa penting sih ibadah itu menurut Salsa? Menurut Salsa ya, kalau menurut agama otomatis wajib dong, penting ya. Tapi kalau menurut Salsa gimana nih? Sering ibadah nggak nih kira-kira? Sering dong. Oh sering, luar biasa. Rajin. Jadi panutan yang lain juga dari kedua gadis-gadis cantik ini. Yang satu ada Helen, dia juga mengatakan ibadah itu wajib. Sedangkan Salsa orang yang rajin ibadah, udah cantik, menggemaskan, sekolah di SMA Negeri Matakengon, rajin ibadah lagi. Ya, oke. Menurut Salsa gimana? Seberapa penting sih menurut Salsa ya ibadah itu? Kalau ibadah itu penting sekali Pak, karena itu kan berkomunikasi. Iya, langsung pada Sang Pencipta. Ya. Jadi itu ya itu penting dan itu wajib lah gitu. Itu kalau nggak salah hari Minggu ya, atau ada ibadah, ada Jumat Agung. Nah, Jumat Agung, iya ada juga. ada Jumat Agung. Itu apakah dilakukan setiap Jumat? Enggak, Oh, itu kan itu ada harinya gitu Pak, hari apanya gitu. Itu dilakukan ketika apakah kenaikan Isa Al-Masih atau Ya, sebelum Natal, menjelang Natal itu gimana? Itu kenaikan Isa Al-Masih. itu ada namanya, kalau kami itu ada Paskah gitu. Hari Paskah, ya. Paskah gitu. Berarti Ada Rabu Abu. Rabu Abu itu kayak yang setahu saya pernah sekolah di Katolik itu nanti kami melakukan ibadah gitu. Terus nanti abu itu dibuat tanda salib di kening. Terus nanti dibilang kamu adalah abu dan kembalilah menjadi abu gitu. Itu Rabu Abu. Dilakukan setiap hari gitu. Enggak, itu ada itu biasanya bulan 4 atau bulan 3 gitu lah. Oh itu dilakukan. Kayak Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Minggu Paskah. Minggu Paskah. Nah, kalau ibadah yang rutin nih dalam agama Kristen itu Minggu ya? Minggu itu dilakukan jam? Itu tergantung gereja. Oh, tergantung gereja. Ya, tergantung gereja. Kalau Katolik, pas saya sekolah di Katolik itu masuk itu jam 7. Tapi kalau gereja saya yang sekarang kan Metodis tuh masuknya jam-jam 10 gitu. Selesainya sampai jam? Kadang jam-jam 12 atau setengah satuan gitu. Berarti gereja Katolik dan Metodis beda ya? Beda. Yang membedakan itu biasanya apa? Sebenarnya itu Katolik sama Protestan itu sangat berbeda Pak. Tapi kalau disuruh jelaskan itu saya kurang paham tentang perbedaan antara Protestan dan Katolik. Oke. Ya itu kok kalau kita bahas itu terlalu jauh karena kita sekarang bahasnya toleransi. Ya kalau itu nanti di lain sesi kita bahas tentang agama itu sendiri ya, lebih mendalam lagi. Oke. Selama bersahabat pernah nggak ngasih ingat Salsa untuk beribadah, atau Salsanya pernah ngasih ingat nggak sama Helen untuk beribadah? Belum sih. Nggak ada. Oh, karena dia mungkin persahabatannya masih baru ya. Tapi walaupun baru, udah kayak perangko nih orang ini, deketan. Nggak bisa lepas ya orang ini. Walaupun beda kelas, waktu istirahat, waktu di seharian mungkin sering bersama ya. Bersama. Berarti itu sementara yang belum ada saling ingatkan ya. Kalau saya dulu, saya banyak, nggak cuma sekali dua kali saya punya teman yang Kristen.
Protestan, Katolik ada. Ya, asik sih memang punya teman yang kayak dibilang sama Helen tadi ya, punya teman yang berbeda keyakinan sama kita itu asik. Yang pertama kita punya menambah ilmu, kemudian kita tahu bagaimana cara menghargai orang, ya. Karena otomatis kan selain beda keyakinan, kita juga beda cara beribadah. Iya. Tapi tujuannya tetap satu, kepada Sang Pencipta. Iya. Betul ya? Apa bahasa itu seamin tadi, seamin tapi tidak seiman. Iya. Iya, seamin tapi tidak seiman. Ya begitu ya, seru. Oke, ada lagi yang kita ceritakan nih kira-kira? Saya mau tanya nih tentang kalung. Ada yang namanya kalung Rosario. Iya, itu kalung Rosario itu biasanya digunakan untuk ibadah khusus kah, atau di hari-hari khusus kah, atau gimana? Kalau itu yang setahu saya itu, karena saya pernah sekolah di Katolik, itu ada namanya bulan Rosario sama bulan Maria. Biasanya kalung itu dipakai. Oh gitu. Terus itu juga ada doa-doa khususnya. Untuk memakai itu? Iya kan, itu ada sekitaran berapa putar ya, saya lupa, tapi Oh, saya ada contohnya nggak kira-kira? Ada, boleh lihat? Boleh. Nih kayak ada beberapa. Nah, jadi setiap butiran ini ada doanya sendiri. doanya. Oh. Ya, kalau yang setahu saya itu biasanya ada doa Salam Maria. Salam Maria. Salam Maria. Boleh saya pegang? Boleh, Pak. Kalau di Islam itu tasbih ya, ini tasbih ya. Wah, inilah kerennya, antara kalung yang melingkar di lehermu dan tasbih yang kau genggam di tanganmu. Wih. Oh, ini ada ininya ya, Tuhan Yesusnya ya. Oh, yang punya Katolik memang ada ini ya. Kalau yang salah satu pakai? Yang saya pakai ini cuman kalung salib biasa, kayak pokoknya kalung salib biasa lah. Sedangkan kalau Rosario ini, kalau dalam Katolik kan Pak, dia ada juga apa tuh, diberkati dulu gitu. Untuk memakai ini gitu ya. Tapi bisa juga nggak diberkati dulu. Tapi kebanyakan kayak teman-teman saya yang kemarin Katolik itu rata-rata kalung Rosario-nya itu diberkati dulu. Terus kalau udah diberkati itu nggak boleh ditaruh sembarangan. Terus katanya kalau saat memakai itu nggak boleh berkata-kata kasar. Nah, intinya guys, ini ya, Islam dan Kristen itu nggak jauh beda ajarannya, mengajarkan tentang kebaikan ya, mengajarkan tentang kebaikan. Nah, di Islam itu kita punya namanya tasbih. Tasbih itu kan untuk menghitung jumlah kita berzikir atau menyebutkan lafaz-lafaz Allah, seperti itu, lafaz-lafaz Tuhan. Nah, begitu juga dengan kalung Rosario ini. Ketika sudah diberkati, kita tidak boleh lagi berkata-kata kotor, berkata-kata kasar, dan menggunakannya tidak sembarangan ya, nggak sembarangan. Nah, artinya apa? Semua agama itu mengajarkan kebaikan, ya, mengajarkan kebaikan. Dari hal kecil aja memakai kalung, ini kalung ya, ini kalung. Padahal kalau kita pikir kan cuma kalung, kenapa sih harus punya aturan tersendiri dalam memakai kalung? Nah, begitulah di Kristen itu sudah diajarkan juga tentang kebaikan. Setiap sesuatu yang sudah diberkati atau dikasih doa lah ya, doa-doa kebaikan, dia tidak boleh dipakai sembarangan. Wow. Kalau yang salsa pakai memang nggak ada Tuhan Yesusnya ya? Yang saya pakai, Iya. gambarnya gitu Pak. Enggak ada, kayak cuman apa aja, salib gitu aja. Tapi ada juga, pokoknya kalung salib ini banyak lah. Ada yang ada gambar Tuhan Yesusnya, ada yang polosan gitu aja gitu. Ada juga di Katolik itu namanya Tao. Tapi saya nggak bawa. Oh ya, nanti di lain season. Berarti kalau
salsa Protestan berarti ya? Tidak pakai kalung ini atau pakai juga? Boleh dipakai? Boleh. Kalau Gitu. saya mau pakai, saya pakai. Kalau enggak. Karena itu belum diberkati. Itu hadiah dari teman Katolik kemarin. Oh, untuk kenang-kenangan lah ya. Kenang-kenangan. Salsa, hati-hati di perantauan, ini ada kenangan dari aku. Kurang lebih gitu lah ya. Ini saya masukkan lagi ya. Lihat nih, kalung tapi punya tempat khusus. Bentuknya bunga. Indah guys. Ya. Indahnya toleransi. Keren. Oke, panjang lebar kita sudah bercerita tentang dua gadis cantik ini. Ada closing statement mungkin dari kalian, kata-kata penutupnya ada dari Helen? Tentang toleransi, indahnya toleransi, kira-kira ada nggak dari Helen? Untuk teman-teman di luar sana, kalau mempunyai teman yang berbeda agama atau berbeda keyakinan itu wajib kita hargai dan menghormatinya. Karena emang harus wajib ditanamkan di dalam diri kita untuk menghargai dan menghormati mereka. Iya, luar biasa sekali. Ya intinya kita betul-betul harus saling menghargai ya, menghargai perbedaan. Nah, dari Salsa sendiri untuk closing statementnya di pagi hari yang sangat luar biasa hari ini ada? Untuk saya sih sebenarnya hampir sama kayak Ellen, kita harus saling menghargai dan nggak boleh membeda-bedakan. Itu yang paling nggak boleh itu membeda-bedakan, karena kita di sini semuanya sama, kita di sini juga punya hak dan kewajiban masing-masing gitu. Gitu aja sih, Pak. Iya, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu untuk teman yang cantik-cantik ini. Iya. Terima kasih. Kalau closing statement dari saya apa ya? Pantun, Pak. Pantun. Kayaknya saya nggak bisa berpantun. Mungkin aja lah. Di antara ajan yang berkumandang dan lonceng yang membuatmu tenang. Kemudian di antara kalung yang kau pakai di lehermu dan tasbih yang melingkar di tanganmu. Ya. Begitulah keindahan yang kita jalin selama ini di SMA Negeri 5 Takengon. Kita itu tidak mengkhususkan khusus untuk siswa dan siswi muslim, tapi kita juga terbuka untuk semua siswa-siswi yang ingin bersekolah di SMA Negeri 5 Takengon. Contohnya Salsa sendiri dari agama Protestan ya, dari Protestan bersekolah di SMA Negeri 5 Takengon ya. Oke, terima kasih. Saya Arifadadi Jurian dan ini Saya Helen Helen. Sembiring Depari. Saya Salsa Lina Dira Sembiring. Oke, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam toleransi. Oke, dadah.